Sobat Langit, yuk kita lihat dampak langsung dari reboisasi yang dilakukan oleh Mbah Sadiman. Sekarang saya sudah berada di salah satu wisata air di Desa Conto. Bisa dilihat itu airnya sangat jernih tanpa menggunakan penjernih ataupun kaporit. Kita bisa berenang sambil menikmati pemandangan pegunungan dan lahan pertanian dari warga Desa Conto. Masya Allah. Nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Merasakan sensasi berenang dengan pemandangan yang menakjubkan, bikin pikiran saya segar kembali. Kolam renang yang dialiri langsung dari mata air Gunung Lawu dan tanpa kaporit ini cocok untuk dijadikan tempat healing. Pantas saja ramai wisatawan dan warga desa yang berenang di sini, seperti sekarang. Belum lagi kalau akhir pekan dan musim liburan, Desa Conto banyak didatangi ratusan wisatawan. Bahkan sesekali ada turis mancanegara yang datang. Sobat Langit, yuk kita lihat dampak langsung dari reboisasi yang dilakukan oleh Mbah Sadiman. Sekarang saya sudah berada di salah satu wisata air di Desa Conto, di mana air di kolam ini itu berasal dari sumber mata air di pegunungan yang dijaga oleh Mbah Sadiman. Nah, bisa dilihat itu airnya sangat jernih tanpa menggunakan penjernih ataupun kaporit. Kita bisa berenang sambil menikmati pemandangan pegunungan dan lahan pertanian dari warga Desa Conto. Masya Allah. Saya pernah diajarkan, bersedekah tidak harus selalu dengan materi. Bahkan sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah air. Prinsip inilah yang dipegang teguh oleh pemerintah Desa Conto dan para pemuda lokal penggiat pariwisata. Kekompakan warga Desa Conto begitu terlihat dari cara warga melestarikan desa bersama. Bahkan, sebagian hasil pendapatan wisata air desa ini, seperti kolam renang, wisata tubing, dan air terjun, selalu disumbangkan kepada warga desa yang kurang mampu. Jadi, seluruh warga bisa merasakan nikmat dan berkah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut banget dicontoh sih kekompakan warga Desa Conto. Saya begitu takjub dengan Desa Conto. Warga di sini kompak, mengamalkan jalur langitnya masing-masing untuk kemajuan desa tercinta. Salah satunya lewat sosok Ustadz Suyat yang mengajarkan mengaji gratis anak-anak desa. Jalur langit mengejarkan Al-Quran ini berbuah kemudahan rezeki. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu banget. Ternyata adik-adik di Desa Conto ngajinya hebat-hebat ya. Marodadnahu asfala safilin. Cemilan buat anak-anak setelah belajar ngaji. Tujuannya biar anak-anak makin semangat ngajinya. Salut banget ya. Lihat kesabaran Ustadz Suyat ngajarin anak-anak ngaji pakai metode Iqra. Masya Allah. Guru saya pernah bilang, sebaik-baiknya manusia adalah yang mengamalkan ilmu Al-Quran. Dan kalau ilmunya diajarkan ke orang lain, maka pahalanya akan menjadi pahala jariah. Ustadz Suyat cerita banyak sekali pintu rezeki yang terbuka untuk dirinya dan keluarga. Bahkan pernah ada donatur yang menghibahkan puluhan ribu bibit jeruk siap tanam untuk ladangnya secara tiba-tiba. Masya Allah, jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tak mungkin. Pak Ustadz Suyat, terima kasih banyak nih. Saya udah dikasih kesempatan bisa ikut belajar ngaji bareng sama anak-anak Pak Ustadz. Sama saya pengen nanya-nanya nih Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz melihat dinamika anak muda di Desa Conto ini yang pengen merantau keluar kota Pak Ustadz?
untuk mencoba peruntungan mencari rezeki di kota? Untuk kemajuan desa itu tidak lepas dari para pemuda-pemudanya yang kreatif, yang kondusif untuk kita bersama-sama membangun desa kita. Ya. Jadi kalau bisa ya kita kembangkan potensi kita. Kita ini kan sudah dikaruniai lah Ya. alam yang subur, air yang banyak. Kita kembangkan desa kita supaya desa kita itu bisa maju. Saya merasa tercubit lagi dengan pemikiran Ustadz Suyat. Anak-anak desa contoh harus berakhlak baik, juga mengamalkan amalan jalur langit sedari kecil. Karena nantinya, anak-anak inilah yang akan menjadi penerus generasi desa contoh selanjutnya. Masya Allah. Saya betah sekali berkeliling di desa contoh. Gak kerasa, sebentar lagi kita akan segera memasuki waktu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Sobat Langit, itu adalah salah satu tradisi yang dilakukan di desa contoh. Memukul kentongan di saat memasuki waktu maghrib. Ini sebuah budaya warisan dari nenek moyang dulu. Oh, jadi turun-menurun Pak ya, sampai sekarang? Betul, sampai sekarang. Dan ini dilakukan setiap hari itu menjelang sholat maghrib. Itu untuk pertanda bahwa waktunya hampir maghrib, kemudian warga yang di sekitar itu biar tahu dan cepat pulang untuk segera bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Sejak puluhan tahun silam, tradisi kentongan ini sudah dijalankan turun-temurun oleh para leluhur desa, dipukul setiap jam 5 sore. Suara kentongan ini juga jadi tanda buat petani, pekerjaan di kebun hari ini sudah berakhir. Dua hari di desa contoh saya terus dapat pengingat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita bergantung. Saya Anof Prabowo, sampai jumpa di jalur langit berikutnya. Jalur langit, jalurnya pencinta tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.